Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Sarsitorus dengan NIM 41933210025 dari kelas PSPFH 2019. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengimplementasikan perangkat pembelajaran saya di mata kuliah micro teaching. Berikut bukti chat pada kelas ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Alhamdulillah, karena di masa pandemi ini walaupun kasusnya sudah melandai kita, tetap harus selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan seperti istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Karena keadaan kita melakukan kelas online seperti melalui WA dan Zoom. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Hari ini giliran berdoanya ketua kelas ya. Nah, kepada ketua kelas Intan ya. Untuk memimpin doa. Baik Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Intan. Baiklah, di sini semuanya sudah hadir kan? Atau ada yang absen? Hadir semua Bu. Baiklah, hadir semua ya. Oke, jadi hari ini sebelumnya tadi sudah Ibu kasihkan link video dan PPT-nya. Sudah dibaca? Apakah Sudah, Bu? Baik. Oke. Dan hari ini kita akan mempelajari ukuran dan kebesaran dan pengukuran. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada biar kita dapat menganalisis besaran dan satuan dalam fisika. Kemudian kita dapat membedakan apa sih besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kita bisa menemukan konsep besaran dan pengukuran satuan dalam perhitungan fisika. Kemudian kita dapat mendeskripsikan pengukuran dalam fisika, melakukan pengukuran secara langsung terhadap besaran panjang, massa, dan waktu, mengolah data yang kita dapat yang telah dikumpulkan dari suatu pengukuran. Jadi untuk pembelajaran kita saat ini, Ibu mau nanya dulu, pernahkah ada yang pernah dalam mengukur, melakukan pengukuran sebelumnya? Pernah Bu. Pernah Bu. Terus apa aja sih yang pernah kalian ukur? Contohnya apa saja yang pernah kalian ukur dalam sebelum-sebelumnya? Tinggi badan Bu. Lagi? Suhu tubuh Bu, panjang buku. Panjang buku. Nah, baiklah, udah banyak ya. Berarti kalian sudah paham dong untuk pengukurannya. Lalu bagaimana kalian mengukurnya? Coba tadi yang mengukur tinggi badan. Bagaimana cara kalian mengukurnya dengan menggunakan apa? Halo, yang bilang tadi mengukur badan? Intan ya? Menggunakan apa kan? Iya Bu, dengan menggunakan meteran Bu. Oke, baik. Kalau mengukur suhu? Pakai termometer Bu. Oke, terus tadi ada yang mengukur buku katanya. Pakai apa tuh? Pakai penggaris Bu. Oke, berarti sudah pada paham dong mengukurnya menggunakan berbeda-beda alat kan? Oke, jadi kegiatan mengukur tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tanpa kita sadari, pasti kita pernah melakukan yang namanya pengukuran. Baik itu mengukur tinggi badan, suhu tubuh, suhu badan,
Kemudian bahkan banyak lagi pengukuran-pengukuran yang tanpa kita sadari kita melakukan pengukuran tersebut. Nah, besaran. Kemudian kita masuk kepada besaran ya. Besaran apa saja nih yang dapat kita ukur dari sebuah buku ini? Ada yang tahu? Tebal buku, Bu. Pak? Apa hanya tebal buku saja? Panjang bukunya, Bu. Lagi ada yang lagi? Lebarnya, Bu. Oh iya benar. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya. Apa itu? Berat bukunya, Bu. Oh iya, beratnya juga. Jadi kita bisa mengukur tebalnya, panjang bukunya, lebarnya, dan juga ada beratnya. Kemudian, bagaimana kita menyatakan hasil pengukuran tadi? Pengukuran dan dari buku tadi. Bagaimana menyatakannya? Dinyatakan dengan angka satuan, Bu. Iya, kalau untuk panjang buku tersebut satuannya apa? Sentimeter, Bu. Ya, dapat dinyatakan dengan sentimeter ya. Kemudian jadi besaran itu adalah sesuatu yang kita ukur. Jadi pengukuran adalah pembandingan nilai suatu benda dengan satuan ukur yang telah ditetapkan. Nah, seperti tadi, kan misalnya si buku ini kita ukur panjangnya dengan menggunakan penggaris atau mistar. Atau bisa juga kita menggunakan dengan meteran. Nah, alat ukur tadi itu sudah diakui dan sudah ditentukan standarnya. Sedangkan panjangnya ini itu kan itulah besaran yang mana kita ukur seperti itu. Oke, apa saja sih yang termasuk besaran di dalam suatu pembelajaran? Apa saja yang, nah jadi besaran itu terbagi ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok ini adalah besaran yang telah disetujui oleh seluruh dunia. Di seluruh dunia di mana ada 7 besaran pokok, panjang dengan yaitu panjang dengan 1 meter, massa dengan 1 kilogram, suhu, waktu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Lalu untuk besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Seperti misal besar turunan yaitu kecepatan. Nah, besaran ini berasal dari apa? Panjang dan waktu. Nah, besaran turunan ini masih ada lebih banyak lagi daripada yang Ibu cantumkan di dalam PPT yang sudah kalian baca. Jadi, kalian dapat mencari-carinya lagi dari internet atau di buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Bisa kalian cari lagi lebih lanjut. Kemudian, Ibu masuk ke alat ukurnya. Nah, apa itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran sebuah benda, baik tadi seperti meteran. Untuk alat ukur akan Ibu bahas nantinya akan terbagi menjadi 3, yaitu ada alat ukur besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas tentang alat ukur besaran panjang. Nah, yang pertama ada mistar dan penggaris. Mistar ini sering kan kita jumpai dan kalian pasti semua memilikinya. Halo, apakah di sini pasti memiliki mistar? Punya, Bu. Tentunya pada punya ya, karena sering kita gunakan bukan hanya untuk mengukur tetapi buat garis lurus, atau kalau sering kalian penggaris yang itu yang untuk kalian gunakan untuk melurus ini saja, bukan untuk mengukur. Jadi mistar ini adalah alat ukur besaran panjang, dapat dilihat pada gambar. Tunggu Ibu share screen gambarnya dulu ya. Nah, ini. Bisa dilihat pada gambar ini. Bisa, Bu. Baik. Jadi pada mistar itu adalah seperti yang ada pada gambar ini untuk dapat mengukur suatu panjang.
Garis kecilnya yang ada di antara skala 1 dan 2 merupakan skala non-nius. Nah, jadi setiap alat ukur itu memiliki yang namanya ketelitian. Ketelitian atau seberapa besar kesalahan yang bisa terjadi saat kita mengukur. Nah, untuk Mister sendiri, karena skala terkecilnya 0,1 cm, maka ada 10 garis kecil di situ. Bisa kalian lihat dan bisa kalian hitung sendiri nih Mister kalian. Nah, untuk mencari ketelitiannya, skala terkecil tinggal kita bagi 2, jadi 0,05 cm. Oke, yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini adalah jangka sorong ya. Kita ada gambar ini. Oke. Apa kalian pernah lihat jangka sorong bentuknya seperti ini? Pernah, Bu. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada rahang utama dapat dilihat pada gambar. Rahang yang tidak dapat digeser, kalian juga dapat melihatnya di video pembelajaran yang sudah dibagikan. Kemudian ada namanya rahang geser, di mana dia bisa digeser-geser. Kemudian ada kunci, lalu yang ini ada untuk mengukur kedalaman. Nah, jangka sorong ini lebih teliti dibanding dengan monster tadi. Ketelitiannya adalah 0,1 mm. Oleh karena itu, dia digunakan untuk mengukur yang lebih kecil. Kemudian ada mikrometer sekup. Mikrometer sekup yang pengukurannya lebih teliti, di mana ketelitiannya adalah hingga 0,01 mm. Jadi kesalahannya sangatlah kecil. Kemudian di sini alat ukur besaran massa. Di sini dapat dilihat di gambar ini ya. Contohnya seperti stop. Dapat dilihat ada beberapa familiar yang seperti buat lengan dan neraca digital. Ini semua sama-sama mengukur massa. Di sini ada neraca Ohaus, biasa digunakan untuk mengukur massa di laboratorium. Dan yang paling terkenal sekarang ini adalah neraca digital, karena dia tingkat ketelitiannya sangat-sangat tinggi, sehingga tingkat kesalahannya pula sangatlah rendah. Apakah ada yang punya ini, neraca digital di rumahnya? Bu. Oke. Bagaimana? Apakah ada? Nah, kemudian ada alat ukur besaran waktu. Contohnya seperti stopwatch dan arloji. Keduanya ini hampir sama, namun stopwatch lebih teliti. Kalau arloji biasanya kita gunakan untuk menunjukkan waktu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Apakah sudah paham atau adakah yang ingin ditanyakan? Dari yang Ibu jelaskan sekilas mengenai besaran dan pengukuran ini. Ini hanya sekilas ya. Jadi kalian tetap harus pelajari lagi sendiri dari sumber-sumber lainnya tergantung kreativitas kalian sendiri. Oke, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya Bu mau bertanya. Oke, Tasya, silakan. Baik Bu, jadi Bu, pada setiap alat ukur suatu besaran yang membedakannya itu ketelitiannya ya Bu? Iya, benar sekali. Seperti misalnya alat ukur panjang tadi antar mister jangka sorong dan mikrometer skop, semua sama-sama mengukur panjang, namun perbedaannya adalah ketelitiannya. Seperti itu, Tasya, apakah sudah paham? Paham Bu. Oke, jadi kita masuk ke percobaan ya. Karena situasi kita sekarang ini masih pandemik, belum bisa bertemu, belum bisa ke laboratorium. Jadi kita akan melakukan percobaan yang bisa kita lakukan di rumah dengan alat-alat yang di sekitar kita. Nah, jadi apa saja yang bisa kita ukur? Karena kita berkelompok, jadi Ibu tentukan nih. Sesuai dengan LKPD, maka yang kita ukur itu ada sebuah wadah berbentuk kotak ya. Kemudian kelompoknya juga sudah dibagikan. Jadi, cara pengerjaannya seperti ini ya. Pertama, kalian lakukan secara individu terlebih dahulu. Kemudian didiskusikan kepada kelompok, sesuaikan dengan prosedur yang sudah ada di LKPD. Oke, Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Setelah itu,
selesai, hasilnya dikumpulkan ke grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Jadi kelompok berapa nih yang mau maju duluan? Atau kita berdasarkan urutan saja? Kelompok 3, Bu. Oke, baiklah Putri. Jadi silakan dipresentasikan hasil yang kalian dapat dengan kelompok kalian. Baik, Bu. Jadi hasil dari pengukuran yang kami dapatkan ini panjangnya ada 15 cm atau diubah kesatuan meter menjadi 0,15 meter. Kemudian lebarnya ada 10 cm, diubah kesatuan meter menjadi 0,1 meter. Kemudian tingginya 7 cm atau dalam meter menjadi 0,07 meter. Jadi volumenya berdasarkan pengukuran ini dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi adalah 0,15 dikali 0,1. Halo? Atau jika diubah ke liter menjadi 1,05 liter. Sementara itu berdasarkan ukuran, Bu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik. Baiklah, kelompok selanjutnya Ibu minta kelompok 1 dulu yuk. Kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Oke, Tasya sebagai perwakilan kelompok 1 ya. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1, yaitu di mana hasil panjang yang kami dapatkan yaitu 14 cm atau 0,14 meter. Lalu dengan lebar 9 cm atau 0,09 meter. Lalu dengan tinggi 6 cm atau 0,06 meter. Jadi volume yang kami dapatkan, Bu, berdasarkan pengukuran dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi yaitu 0,14 dikali 0,09 dikali 0,06 meter didapatkan yaitu 756 ml. Sedangkan berdasarkan air tadi, Bu, yang penuh sebanyak 750 ml, jadi lebih 6 ml, Bu. Oke, terima kasih Tasya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya, yang terakhir. Nah, untuk kelompok 2, siapa ini yang mau menjadi perwakilan kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silakan Intan. Baik, Bu. Jadi dari lebarnya 8 cm atau 0,08 meter. Berdasarkan pengukuran besar 600 ml. Sedangkan berdasarkan air yang Wah, berarti pas ya Intan. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Intan. Baik sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baik. Bagus sekali semua praktikumnya. Sekarang aku minta dari kalian. Baiklah. Sekarang saatnya untuk kita mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran kita di awal sampai ke akhir. Ibu minta kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk Intan bisa dibuat kesimpulannya. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu besaran terbagi menjadi 2.
yaitu besaran dalam mengukur suatu besaran lalu untuk besaran untuk praktikumnya, alat ukur yang digunakan untuk besaran panjang yaitu mistar, lalu untuk volumenya gelas ukur, namun diganti dengan tempat minum yang sudah tahu ukurannya untuk membandingkan nilai pengukuran yang sudah dilakukan, Bu. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih Intan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita ini. Jadi alat ukur itu sebenarnya ada banyak dan yang dapat kita pakai itu juga manfaatkan, juga sangat banyak pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu tunjuk dulu untuk Putri, bisa ngambil kesimpulan. Bisa, Bu. Baik, Bu. Dari kelompok ya, itu kita cari dari rumus yang merupakan besaran pokok. Misalnya seperti percobaan volume air, ini didapat dari mengukur panjang dengan menggunakan rumus volume balok. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Putri. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke. Sekarang Ibu mau minta satu perwakilan lagi untuk mengambil kesimpulan yang didapat pada pembelajaran ini. Siapa yang bisa bersedia? Halo, ada yang bersedia untuk mengambil kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, baik Tasya, Ibu kasih untuk mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ya. Dengan besaran turunan itu, yaitu di mana besaran pokok seperti yang Ibu bilang tadi, kalau itu besaran yang sudah ada dan ditetapkan. Sedangkan untuk besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Baik, terima kasih Tasya, bagus sekali ya, benar sekali. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sudah tercapai kesimpulan pembelajaran hari ini, sudah tercapai juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencari lebih lanjut tentang besaran dan pengukuran dari sumber-sumber lainnya. Banyak sekali sumbernya ya, dari buku, internet, jurnal-jurnal, juga sangat banyak. Oke, lanjut tentang nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang angka penting. Jadi persiapkan diri kalian ya. Nah, untuk yang menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan satu kaitan pembelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang ketidakpastian. Nah, jadi semua hal di dunia ini adalah tidak pasti, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Seberapa besar pun usaha kita dalam melakukan sesuatu atau merencanakan, tetap kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang pasti ya. Oke, jadi harus berserah kepada Yang Maha Kuasa juga. Oke, terima kasih. Yang lain, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, semangat pokoknya. Oke, baik, akan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Makasih, Bu.